Teman-teman, jangan patah semangat. Walaupun kalian udah kencengin ikhtiar langit, belum ada tanda-tanda pertolongan Allah, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, kalau mau kirim testimoni langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin, ini nomor adminnya. Atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee ya. Yang mau beli tasbih samaan kayak aku lagi pakai tasbih Kiblat, langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Vika. Halo Mbak Vika. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya followers Kak Mel udah lama. Saya seorang perempuan umur 34 tahun. Kak Mel mengalami hidup stuck beberapa tahun lalu. Stuck atau stuck sih teman-teman, mohon maaf kalau salah ya. Aku mah kagak paham bahasa Inggris. Lanjut ya. Saya kecanduan film blue dan masturbasi atau PMO sejak SMP. Punya suami pun saya masih suka PMO tanpa sepengetahuan suami saya. Beberapa minggu ini saya salawat munjiat dan kemarin alhamdulillah mencapai 100 kali. Biasanya paling 11 kali habis sholat dirutinin. Sebetulnya saya nggak males banget ibadah. Tiap hari alhamdulillah tahajud. Bolong tahajud paling beberapa hari periode aja karena bawaannya males aja gitu, namun biasanya rajin. Saya pernah baca kalau sering PMO pahala akan hangus diganti dosa. Saya paham itu, tapi tetap aja nggak ngaruh ke mindset saya. Saya tetap ngelakuinnya. Akhirnya saya berdoa setelah baca munjiat. Udah seminggu ini saya nggak PMO. Padahal saya sempat kepikiran, tapi entah kenapa saya ketiduran atau bahkan lupa sama sekali. Semoga seterusnya ya. Makasih Kak Mel sudah baca cerita saya. Salam hangat dari Vika. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Vika yang kecanduan film blue ya. Dari dulu sampai sekarang udah di usia 34 tahun padahal sudah punya suami, dan suami nggak tahu apa ya itu namanya, sifat atau tabiat atau apa ya kelakuannya yang negatif dari Mbak Vika. Tapi insya Allah nanti dibantu sama Allah Mbak. Tadi aku udah ngomong, udah balas emailnya juga Mbak Vika ya. Selain Mbak Vika ini baca sholawat, jangan tinggal pokoknya. Mbak Vika juga mesti bikin air doa. Air doa yang diajarkan sama almarhum Syekh Ali Jaber. Baca Mbak. Abis salat nih, misalnya abis subuh atau abis salat, terserah kamu pas tempatnya kapan, sehari sekali aja kamu bikin air doa. Kamu bikin dia gelas aqua segini ya, atau yang besar terserah. Kasih garam, teman-teman juga semuanya kasih garam. Bacain Al-Fatihah 7 kali. Kemudian ayat 1-5 atau 5 ayat pertama ya, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Sambil pegang tuh sambil baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki gitu teman-teman, sambil dipegang. Ini kebetulan ada gelas nih, anak aku belum ditaruh begini. Ya. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya gitu loh teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga kemudian mbaknya dan teman-teman yang mau bikin air doa juga. Tadi kalau buat minum garamnya dikit aja ya. Kemudian bacain lagi
ayat kursi sebanyak 7 kali. Kemudian habis baca ayat kursi 7 kali, baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau udah selesai ditiup. Sekali boleh, 3 kali boleh. Kalau aku 3 kali. Udah, minum. Basuh muka. Basuh sini. Itu ya Mbak ya, basuh. Atau kalau teman-teman ada sakit, basuh di bagian-bagian yang sakit dibasuh. Kalau anak aku di bagian kakinya kan ada luka-luka bekas nyamuk banyak tuh ya, si kakak basuh di kakinya. Kemarin si Ade sakit panas di kepala, di wajah, di leher, semuanya aku kasihin. Ya, atau mbaknya juga boleh juga nanti diminum. Pokoknya doa terus, jangan pernah berhenti. Insya Allah nanti nggak gitu lagi. Karena bisa jadi teman-teman, perbuatan yang negatif itu yang sudah menjadi kebiasaan, jangan salah loh. Itu juga bisa jadi ada dorongan dari makhluk-makhluk lain, kayak misalnya jin jahat yang mengganggu kita, yang bikin kita jadi nggak bisa lepas untuk ngelakuin kejahatan. Nggak bisa, kita susah karena kita sudah dikuasai oleh dia gitu loh. Jadi bawaannya pengen terus ada seperti itu. Makanya dilawan, baca sholawat. Walaupun udah tahajud, walaupun udah sholat, ya tetap aja. Apalagi mereka ya, itu bisa tahajud loh, bisa sholat, ngajinya juga lebih bagus dari kita. Tapi mereka nggak mau sholawat. Tapi para setan itu nggak mau sholawat. Yang pada mengganggu kita nggak mau sholawat, benci banget. Jadi mereka berusaha gimana caranya supaya kita nggak sholawat. Teman-teman, banyak orang berilmu, banyak orang yang hebat ya, ilmunya tinggi, rajin datang majelis, baca Qurannya, fasih banget, baca Qurannya bagus banget, tajwidnya bagus, tahsinnya juga bagus, pokoknya ibadahnya, ilmu agamanya baik, bagus banget, jauh sama kita. Banyak yang seperti itu. Tapi kan setan gak mau kalah. Dia juga udah rajin tahajud. Kemudian mereka juga udah bolak-balik pergi haji gitu loh. Ibaratnya udah bolak-balik umroh. Ya bahkan mungkin udah, pokoknya udah bagus banget lah gitu loh. Tapi kan setan gak mau kalah. Udah gak bisa nih menggoda nih orang nih. Ini ibadahnya udah kuat banget. Udah puasa Senin Kemisnya jago gitu ya. Kemudian rajin tahajud, rajin bangun malam, rajin baca Quran. Satu hari bisa 10 juz misalnya. Setan gak mau kalah. Makanya dibikin nggak bisa nih jalur ibadah, nggak bisa nih, udah kalah nih aku nih. Berarti dibikin jadi sombong. Dibikin jadi sombong. Banyak yang kayak gitu, dibikin jadi sombong, merendahkan yang lain, merasa diri lebih hebat. Banyak yang seperti itu. Atau kita dibuat melakukan hal-hal negatif, seperti misalnya dilakuin sama Mbak Vika tuh. Banyak yang seperti itu teman-teman. Makanya aku bilang, bentengi diri kita dengan sholawat. Karena ketika kita membaca sholawat, kita bersolawat, mereka kalah. Mereka gak mau sholawat soalnya. Kita bentengi dengan sholawat. Sehingga ketika kita ingin melakukan keburukan, ada remnya. Dengan sendirinya pokoknya kita jadi gak ngelakuin itu. Kemudian kita yang tadinya gak sholat, kita jadi sholat. Yang malas sholat, kita jadi sholat. Yang susah banget ngomong. Yang malas bangun malam, jadi bangun malam. Tuh, Masya Allah deh. Pokoknya dibangunin aja sama Allah buat bangun malam. Ada aja pokoknya pertolongan dari Allah. Ya ingat, bentengi diri dengan sholawat. Jangan jauh-jauh dari sholawat. Itu dahsyat banget deh kalau kita udah sholawatan. Dan insya Allah kalau kita udah sholawatan, kita yang mungkin minim ilmu, kita jadi tahu banyak hal. Kita jadi banyak belajar. Kita jadi tahu ilmu A, B, C, tambah lagi ilmu agama kita. Tuh, Masya Allah ya. Lanjut ya, aku mau baca satu lagi. Ini testimoni dari bentar ya. Ini ada yang kelewat belum dibaca nih, yang sebelum-sebelumnya. Dari Mbak Neni udah. Ini dari Mbak Yanti. Dari Mbak Yanti di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari Bandung. Halo Mbak Yanti.
Alhamdulillah saya tahu Mbak Mel dari TikTok karena HP saya error, saya sudah tidak nonton TikTok lagi. Lalu baru 2 hari yang lalu saya buka YouTube dan ketemu YouTube-nya Mbak Mel. Kebetulan saya punya amanah yang harus diselesaikan tanggal 25 Januari 2024 besok. Jumat tanggal 19 Januari saya nggak bisa sholat karena kebetulan menstruasi. Sehingga saya pikir amalan apalagi yang harus saya lakukan. Sedangkan saya punya amanah yang harus diselesaikan sebanyak 3,5 juta. Saya baca sholawat Jibril, nggak tentu, tapi di atas 5.000 dan di hari Jumat dan Sabtu itu saya baca 15.000 kali sholawat Jibril. Dan hari Minggu saya 5.000 kali sholawat Jibril, tanggal 24 saya baca lagi karena sudah di WA bahwa amanah saya harus diselesaikan besok tanggal 25. Sholawat Jibril 5.000 kali. Istighfar 1.000 kali dan sholawat munjiat tepat di 111 kali saudara mau minjemin uang sebesar 3 juta. Salawat munjiat baru saya lafazkan lagi hari ini. Masya Allah saya nangis karena begitu sayangnya Allah sama saya Mbak Mel. Padahal sampai salawat saya udah buka aplikasi pinjol dengan setengah hati, tapi Allah tidak izinkan saya meriba. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertolongan Allah di detik terakhir. Terima kasih Mbak Mel motivasinya dan semua itu ada campur tangan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu tadi kisah dari Mbak Yanti yang udah jatuh tempo bingung gimana bayarnya ya Allah. Nggak ada pertolongan padahal udah sholawatan, udah baca istighfar, udah ikhtiar langit, udah ini udah itu. Ada nggak yang begitu? Banyak, tapi kok belum ada tanda-tanda pertolongan Allah. Akhirnya mencoba untuk buka pinjol lagi, tapi Allah sayang banget sama Mbak Yanti, nggak pengen Mbak Yanti terjerat riba lagi. Cukup sudah ribanya itu. Masya Allah, tiba-tiba saudara minjemin 3 juta. The power of sholawat. Akhirnya bisa bayar hutangnya, bisa bayar amanahnya, walaupun dari hutang lagi, tapi bukan riba. Teman-teman, kalau kalian udah mentok, jangan patah semangat. Pokoknya Allah pasti nolong. Teman-teman, jangan patah semangat. Walaupun kalian udah kencengin ikhtiar langit, belum ada tanda-tanda pertolongan Allah, sabar. Ketika ujian terasa semakin memuncak, semakin berat, sebenarnya itu udah momennya kita buat turun. Udah sedikit lagi datang pertolongan. Tinggal kitanya nih yang sabar. Sabar dengan pertolongan Allah itu pasti datang teman-teman. Kencengin terus. Aku selalu ingetin kalian kan. Beda orang yang lari sama orang yang diam di tempat. Kalian sama-sama mau ngejar hadiah yang ada di depan. Di depan itu ada hadiah 100 juta. Tapi jalannya gak mudah. Udah jauh, ngelewatin batu-batu kerikil, mungkin ada beling-beling tajam. Ya, tahu beling kan ya, kaca-kaca gitu, atau ada paku di sana. Belum lagi nanti mesti nanjak, turun, nanjak lagi, terus nyebrangin sungai, melewati hutan misalnya. Ya, tapi ada 100 juta tuh di sana. 2 orang jalan mau ngambil 100 juta. Yang satu terus jalan, cepet jalannya. Ibarat lagi sholawatan, sholawat 1000 kali, 20.000 kali. Tapi gak nyampe-nyampe karena terlalu banyak banget rintangannya. Akhirnya dia turun sholawatnya, istirahat bentar, tapi sholawat lagi, jalan pelan-pelan sholawat. Yang satunya nih terus sholawat, kenceng sholawatnya, tapi karena capek gak nyampe-nyampe, mundur lagi deh, udah deh gak mau lagi sholawatan, capek, mana gak nyampe-nyampe, susah banget. Bohong kali tuh kalau di depan ada 100 juta, ya udahlah balik lagi, gak mau sholawatan lagi. Akhirnya gak dapet apa-apa, yang balik lagi nih, yang diem di tempat gak dapet apa-apa. Sementara yang terus berjuang, terus walaupun berat, terus nyampe, pasti nyampe. Yang namanya kita jalan pasti nyampe ke sebuah tujuan yang kita tuju. Kalau kita diem ya kagak bakal nyampe. Pengen kerja, berangkat kerja hari ini, yang satu bener jalan, naik motor, jalan kaki, atau naik angkot, atau naik mobil jalan, nyampe dong ke kantor. Tapi yang satunya cuma ngebayangin, enak kali ya kalau ke kantor tanpa harus ngelewatin jalanan. Pokoknya ada pintu ajaib langsung nyampe. Cuman ngayal doang, kagak pergi-pergi. Kapan nyampe kantornya? Dipecat, iya. Iya enggak? Ya teman-teman, sebegitulah kira-kira ilustrasinya. Jadi teman-teman semangat terus, Allah pasti nolongin.
Allah nggak mungkin ngebiarin kita terus-terusan terpuruk, enggak ya. Allah pasti nolongin. Yang sekarang lagi pada susah, yang lagi pada bingung, ya semangat, kencengin ikhtiar langitnya. Nanti akan ada jalan dari Allah. Kalau kalian bekerja ya ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Jangan sampai mentang-mentang mau ikhtiar langit kerjaan, libur dulu deh hari ini mau ikhtiar langit ya jangan. Kerja juga wajib teman-teman, kerjalah ya yang benar, udah digaji kok sama perusahaan malah nggak mau masuk, ya nggak. Tetap bekerja sebaik-baiknya, ditambahin sambil sholawatan. Insya Allah nanti masalahnya beres, urusannya beres. Yang nggak punya duit nanti punya duit, sehari ini juga punya duit. Siapa yang nggak punya duit ngacung? Ya ngacung dulu. Siapa yang hari ini nggak punya duit? Ayo baca sholawat. Terserah mau baca apa. Munjiat, baca sekarang nih dari mulai nonton sampai ntar malam. Atau udah yang nontonnya malam kalian sholawatan sampai pagi. Insya Allah besoknya atau hari ini juga datang pertolongan Allah dari arah yang tidak diduga. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Yanti dan juga Mbak Vika selalu dalam lindungan Allah, selalu dimudahkan segala urusannya sama Allah, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera dijabah sama Allah, amin. Semoga rizkinya juga barokah, rizkinya lancar, amin amin ya rabbal alamin. Utangnya juga lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.